Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fidin wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alafi abidin walikuli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqhu. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi nikmat, atau kita diberi nikmat oleh Allah azza wa alla, sehingga kita masih bisa aktif mengikuti pengajian di majelis ta'lim Manbal Hikmah ini. Semoga amalan yang kita lakukan benar-benar ini menjadi satu wasilah diturunkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini mari kita gali atau mari kita baca dan mari kita simak hadis Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalu shadaqah ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman tsumma yu'allimu akhahul muslim. Seutama-utamanya sedekah itu adalah belajarnya seorang muslim terhadap ilmu yang sudah dipelajari disebarkan lagi kepada saudaranya. Artinya seperti apa? Jadi sedekah yang lebih afdal, sedekah yang lebih sempurna, sedekah yang lebih istimewa, yaitu adalah mengajar ngaji, seperti itu. Jadi kita belajar ngaji, setelah kita belajar, kita belajarkan lagi kepada orang. Itulah sedekah yang paling utama. Tentu sedekah uang itu adalah bagus. Sedekah makanan itu pun tidak kalah bagusnya. Tapi seutama-utamanya sedekah itu adalah sedekah ilmu. Tapi jangan sampai kita begini, mentang-mentang kita bisa ngaji, kita sudah sedekah ilmu, akhirnya kita pelit, maaf, tidak mau sedekah. Akhirnya kita bilang, wah saya nggak usah sedekah uang, padahal dia uangnya banyak. Wah saya nggak usah sedekah makanan, padahal makanan dia banyak. Kenapa? Karena saya sudah ngajar ngaji. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan begitu. Jadi ini maksudnya, kalau kita punya ilmu, jangan untuk sendiri, sebarkan kepada orang lain. Karena sesuai dengan kita, tujuan kita, niat kita dalam mempelajari ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan kita dan menghilangkan kebodohan orang lain. Jadi untuk kita dan untuk disebarkan lagi kepada saudara kita. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita bisa ngaji, ya kita ajar ngaji. Wah kita banyak harta, banyak kita sedekah. Wah kita banyak makanan, banyak uang, sedekahkan makanan dan uang. Itulah yang lebih sempurna. Jadi bagi yang punya ilmu, sebarkan ilmu. Bagi yang punya harta, sebarkan harta. Bagi yang punya uang, sebarkan uang. Bagi yang banyak makanan, sebarkan apa yang kita miliki. Punya wawasan, punya pengalaman, sebarkan juga. Itu adalah kemanfaatan. Kalau kita punya semuanya, sebarkan semuanya, manfaatkan semuanya, infakkan semuanya. Tentu itu adalah lebih utama dan lebih afdol. Karena
Ada hadis Nabi, khairun nas anfa'ul nas. Sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya orang itu adalah yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Jadi kalau kita punya ilmu disebarkan, kita bermanfaat, bisa mencerdaskan orang. Kita punya harta, ya kita membuat santunan-santunan, itu kan bermanfaat bagi orang. Kalau kita punya wawasan, punya pengalaman seperti itu juga. Jadi intinya orang yang lebih bagus, orang yang lebih baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Seperti itu. Tuh, jadi ini adalah harus kita camkan di dalam hati nurani kita. Harus kita amalkan. Ini adalah instruksi, edukasi, tugas tentu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang suci, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya jangan kita salah paham. Salah paham apa? Ya mentang-mentang afdol sedekah itu adalah, afdolnya sedekah itu adalah sedekah ilmu. Ya mentang-mentang kita sudah mengajar ngaji, kita tidak mau bersedekah makanan, uang, pakaian, tidak mungkin. Kita sudah merasa cukup dengan mengajar ngaji. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis Nabi di dalam kitab Wasiyatul Matbuliyah. Nabi telah bersabda, Inna awliya Allah, sesungguhnya para awliya Allah. Inna awliya Allah, sesungguhnya para waliullah. Nala martabatal aliyah, sampai kepada kedudukan yang begitu tinggi, mulia, terhormat. Laisa bikasrotil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya ini dan itu, bukan. Tapi sampainya kepada kedudukan yang begitu mulia dan tinggi itu adalah bisa khawatin nafsi, karena punya hati yang begitu murah. Jadi kemurahan hati, perhatian, sayang terhadap sesama, itulah banyak para aulia Allah sampai ke derajat yang mulia kena dengan sifat seperti itu. Jadi artinya apa? Ya artinya ayo, kalau kita punya ilmu kita sebarkan dengan kasih sayang terhadap sesama. Punya harta, punya makanan, punya wawasan, punya pengalaman ini dan itu, ayo kita sebarkan tapi berdasarkan kasih sayang. Karena rasa kasih sayang, perhatian terhadap sesama, itulah yang mengangkat derajat kita ke derajat yang begitu mulia dan tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan, silakan. Apa keahlian kita? Silakan. Tapi pakailah itu untuk menyayangi kita terhadap sesama kita. Misalkan kita punya keahlian masalah hukum, ayo, yang perlu bantuan hukum kita bantu berdasarkan kasih sayang. Silakan. Kita punya tenaga, punya kekuatan, gunakan tenaga dan kekuatan kita itu demi untuk menolong sesama kita dan seterusnya. Insya Allah. Semoga ini hadis Nabi benar-benar mengedukasi terhadap kita. Semoga perhatian kita, kasih sayang kita terhadap sesama bisa meningkat, meroket, dan bisa mencetak diri kita untuk menjadi satu orang yang berjiwa budiman, berjiwa pemberi, insya Allah, berjiwa penyantun, insya Allah, mudah-mudahan. Karena apa artinya ilmu kita banyak? Apa artinya pendidikan kita tinggi? Kalau pada akhirnya karakter kita tidak berubah seperti apa yang Nabi
tuju dan inginkan. Nauzubillahi minal tahrik. Di sini insyaallah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, yang mana amalan aurad ini adalah untuk mengembalikan kejahatan orang. Mengembalikan kejahatan orang seperti kumaha? Seperti bagaimana? Gini, misalkan ini kan kita namanya hidup ya, hidup majmuk bermasyarakat. Ya, ada orang yang mau jahat terhadap kita, ya mau jahat secara fisik, mau jahat secara batin, ya kita secara fisik ya mau apa? Menjegal kita di perjalanan, mau menyiksa kita, mau bagaimanalah tujuan-tujuan orang jahat gitu. Atau misalkan ada yang menggunakan ilmu tenung teluh ya, sihir, yang macam-macam perjit yang seperti itu. Tuh, jadi ini yang niat jahat ini supaya tidak mengena kita, tapi justru perbuatan jahat mereka itu akan jatuh, akan kena kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita ini amalkan, kita ini kerjakan, insya Allah semua amalan, kelakuan, kejahatan orang itu terhadap kita akan kembali kepada dirinya. Insya Allah ini adalah atas izin Allah, tentu adalah berkahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya aurad kalimah ini insya Allah. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita punya tujuan untuk jahat terhadap orang. Jadi kita mewiridkan, mengamalkan amalan-amalan ya, zikir-zikir, kita tetap niatnya adalah zikrullah saja. Kita niat berzikir kepada Allah dan niat kita membaca Al-Quran dan pekerjaan-pekerjaan yang ditunjukkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita punya niat, punya pikiran untuk mencelakakan orang, nggak boleh ya. Cuman kalau kita amalkan ini, kita lakukan ini, orang yang jahat terhadap kita, kejahatannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ini wiridnya ya, ini wiridnya, nanti dilihat di kolom deskripsi saja, dilihat di kolom deskripsi saja. Nanti Al-Fakir ditulis di kolom deskripsi. Jadi supaya nanti kita bisa setelah disimak ya, disimak ini videonya ya, tata caranya, nanti doanya nanti dilihat di kolom deskripsi. Nanti ditulis, dihafalkan. Nanti kalau ada yang belum begitu mengerti ya kaifiatnya, caranya, silahkan hubungi Al-Fakir di nomor yang sudah tertera di kolom deskripsi. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Dan semoga dengan adanya aurad kalimat ini kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilaf dan keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.